mahasiswa S1. Masih hadirkah kalian di sana? Masih, Bu. Ya, baik. Yang pertama adalah untuk membentuk pola berpikir secara analitik, berpikir secara akademik ya. Kalau orang punya berpikir secara analitik dan berpikir secara akademik itu berarti kan nggak hanya mengandalkan intuisinya saja kan ya. Oh, ini harus dianalisis nih. Caranya harus melalui tahapan. Kalau misalnya menyelesaikan masalah itu, saya harus paham dengan ilmu pengetahuan secara umumnya yang A, kemudian yang A ini harus bisa dijalankan dengan beberapa prosedur. Prosedurnya bertahap 1, 2, 3. Nah itu ya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan keterampilan penelitian ilmiah sederhana. Jadi try and error juga bisa masuk di sini. Oke, saya dengan konsep atau teori ini sepertinya saya sudah bisa deh melakukan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang saya punya ini. Ya, ketika saya menyelesaikan itu pasti kan ada konsep atau teori yang saya gunakan. Nah, misalnya itu secara sederhana ya. Contohnya kayak anak saya lah. Contoh anak saya yang umur 9 tahunan itu beberapa waktu yang lalu itu suka sekali kami kehilangan selalu telur mentah. Tapi di taman samping rumah itu selalu tiap hari itu kok banyak kulit. Kita nggak berpikir dia yang mainin telur. Udah mikirnya akan banyak tikus ya, curut ya, ini yang ngambil telur. Sampai suatu ketika itu berlangsung berapa hari dan habis berapa kilo telur lah. Selalu beli telur banyak kan di rumah, tapi hilang dan pecah. Sampai suatu ketika kita cek benar ini, kita carilah siapa yang keladinya yang menghabiskan telur. Ternyata ketahuan anak yang kecil, umur 9 tahun. Terus kita tanya untuk apa? Ternyata sedang melakukan penelitian. Sedang melakukan penelitiannya apa? Kenapa telur itu ketika kita buka dari cangkangnya, lalu jika diletakkan di bawah sinar matahari dalam hitungan detik bisa pecah. Nah, itulah yang dia coba terus. Kenapa kok bisa dengan menghabiskan telur. Nah, ini yang penelitian sederhana ya, tapi dia nggak punya konsep basic ilmu pengetahuan yang dia bawa, teori-teorinya yang dia bawa tuh kayak luas permukaan dan lain sebagainya, prinsip di dalam telur, larutan dan lain sebagainya itu dia nggak punya, sehingga memang jadi banyak menghabiskan modal kan. Nah, kalau kalian nanti harus punya teori-teorinya dulu sebelum melakukan penelitian supaya nggak butuh modal banyak, nggak ngabisin uang banyak gitulah. Sama untuk menyelesaikan skripsi juga demikian ya. Harus punya keterampilan melakukan penelitian sederhana dulu. Kalau nggak punya, tiba-tiba menyelesaikan skripsi itu yang banyak dengan kasus ya. Ada yang memang kasusnya dia gagal terus, tapi itu menjadi sebuah ilmu. Ada yang gagal terus karena dia nggak punya teori, nggak nyimpen nabung teori dulu di kepalanya, sehingga melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah orang pernah laporkan bahwa itu nggak akan berhasil. Nah, itu juga kita jangan sampai melakukan hal yang demikian ya. Jadi harus punya keterampilan dulu bahwa ketika saya melakukan penelitian ilmiah, saya harus membawa teori-teorinya dulu yang menjadi dasar penelitian saya ini. Jadi pahami ya, kalau enggak ya akan banyak kerugian waktu, kerugian biaya, kerugian tenaga. Kemudian yang ketiga adalah bisa menyampaikan pendapat, uraian ilmiah terkait masalahnya dan mencari solusi masalahnya di muka umum atau forum. Kalau kita punya data, kita nggak melakukan penelitian, hanya berdasarkan perasaan, kita akan susah menyampaikan pendapat. Nanti kalau orang tanya, orang sanggah, kita jawabannya, ya menurut perasaanku, ya pokoknya gitu, nggak bisa disanggah. Sebenarnya kalau pakai perasaan tuh nggak ada salah benar ya. Jadi kalau misalnya soal ujian pertanyaannya bagaimana pendapatmu, sebenarnya nggak ada jawaban yang salah. Kan yang ditanya pendapat dia, kecuali bagaimana pendapatmu terkait A, B, C, D yang didasarkan konsep materi ini itu baru bisa. Tapi kalau cuma bagaimana pendapatmu terkait ini, udah pendapat dia, terserah dia mau jawab apa gitu. Ya menurut dia gitu, nggak ada yang salah. Nah, tuh ya. Kemudian dapat membuat suatu laporan ilmiah atau tulisan ilmiah. Karena tulisan ilmiah itu berbeda dengan tulisan bebas, karangan, nulis status di Facebook, nulis status
caption di Instagram atau di sosial media, menulis di Twitter, itu tuh beda dengan penelitian ilmiah. Ilmiah itu ada sistematika yang harus kita penuhi. Kalau status sebenarnya juga ada sistematika supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman, tidak sampai menimbulkan fitnah untuk orang lain. Sebenarnya juga ada ya, juga ada, tapi nggak sedetail sistematika penulisan laporan untuk penelitian ilmiah. Tuh, bisa dipahami ya? Oke, halo. Bisa, Bu. Ya, sekarang saya Halo. lanjut. Ini adalah tugas Anda nanti calon seorang kemis, calon seorang ilmuwan kimia. Yang pertama adalah sebagai observer. Observer itu mengamati gejala alam dan mengidentifikasi yang masalah yang berkaitan dengan gejala alam. Mungkin begini, kenapa ya di rumah saya ini tiba-tiba airnya itu kok jadi berwarna kuning misalnya, kok jadi ada bau. Nah, itu mengamati Anda masalahnya itu. Setelah Anda mengamati, kalau Anda ingin dalam, oh saya angkat menjadi tugas akhir saya, itu bisa sekali. Jadi tuh sebenarnya S1 tuh ya Allah, percayalah, jangan dianggap stres, jangan dianggap berat. Insya Allah nggak berat. Terasa beratnya karena kita belum pernah mengalaminya itu saja. Kalau sudah pernah mengalami sampai Anda sidang skripsi saja, Anda akan merasakan, ya Allah, nggak ada apa-apanya sebenarnya yang kemarin itu. Tuh, kalau saat sidang skripsi aja itu kemarin pasti Anda menganggap demikian. Itu karena kita belum melalui aja. Kadang-kadang kan kita kalau mau pergi ke suatu tempat, ke suatu daerah yang belum pernah kita lalui, ketika kita mau menuju ke tempat tersebut, pasti kan, oh kayaknya jalannya lama, ditambah deg-degan lagi, kok kayaknya di sebelah kiri kanannya sepi, nanti di depan tuh akan nemuin apa gitu kan ya. Tapi kalau jalan pulang kok ya mulus aja karena kita sudah pernah melewatinya. Nah, kalau kita belum pernah emang begitu. Jadi jangan sampai menganggap berat ya tugas akhirnya nanti. Ini kalian semester 6, semester 5, semester 6 nanti mungkin sudah pembagian dosen pembimbing skripsi, tapi alhamdulillah udah dapat bekal nih sekarang. Nggak kayak kakak-kakaknya kan, kakaknya baru semester 6 baru dapat bekalnya, sehingga memang mendekati geraknya cepat gitu. Kalau kalian kan ada waktu lah untuk introspeksi, waktu untuk memperbaiki diri. Jadi insya Allah nanti akan lebih mudah jalannya ya. Kemudian adalah sebagai peneliti researcher. Itu meneliti, menguji, menganalisis permasalahan gejala alam. Ini udah mulai nih, kalau tadi mengamati kok air sumur di rumah saya warnanya kuning, bau. Kemudian udah mulai nih cari teori apa kualitas air, teori tentang parameter kualitas air, apa-apa saja kandungan polutan air. Kemudian setiap polutan itu ciri khasnya munculnya kalau dia terkandung di dalam air bagaimana. Kemudian melakukan penelitian, saya harus analisis nih, cek dia pakai alat apa yang bisa mengukur kandungan tadi yang diduga tadi ya setelah Anda membaca teori itu. Kemudian sebagai evaluator ini mempelajari dan menguji permasalahan. Dan juga sampai akhirnya nanti menguji permasalahan dan menguji bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu dan menguji hasilnya. Kemudian atau yang keempat adalah sebagai inovator. Inovator itu adalah memberikan sebuah temuan baru untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tuh ya, jadi Anda bisa memilih, sebenarnya nggak bisa memilih, 1 dan 4 itu saling berkaitan kalau Anda nanti untuk menyelesaikan skripsinya. 1, 2, 3, 4 ada di dalam diri Anda, di dalam seorang ilmuwan untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu ya. Nah, ada beberapa kode etik ilmuwan yang harus Anda punya ketika Anda mau menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep teori ilmu pengetahuan dan landasan berpikir penelitian ilmiah. Yang pertama adalah jujur. Jadi jujur itu ya menceritakan apa adanya data, menyajikan apa adanya data. Jangan sampai nanti Anda memanipulasi data supaya sesuai dengan hipotesis. Jangan sampai itu melanggar kode etik seorang ilmuwan. Kadang-kadang mahasiswa itu belum pernah
ada satu dari sekian tahun, 15 tahun saya mengajar nih, mungkin nggak banyak ya, ada satu ya 0,00 sekian persen dari seluruh jumlah mahasiswa yang kita temukan begini, ada manipulasi datanya gitu. Sehingga akhirnya memang harus diulang. Udah sidang itu ternyata memang harus diulang karena memang ternyata data yang disampaikan itu bukanlah data yang sebenarnya, yang sewajarnya. Ini jangan sampai terjadi bagi Anda. Ini karena apa? Karena di dalam pikirannya menganggap bahwa kalau saya menyampaikan data saya ini apa adanya, waduh hipotesis saya nggak terbukti, masalah saya nggak terselesaikan. Nah, menganggapnya demikian. Padahal skripsi itu nggak harus masalah yang dipunya di awal itu bisa terselesaikan. Tapi setidaknya Anda punya cara, punya beberapa ilmu pengetahuan untuk menjelaskan, untuk mencarikan solusi dari masalah Anda itu, meskipun Anda gagal. Itu juga udah bisa jadi skripsi, ya. Makanya saya tekankan dari awal begitu, supaya nanti Anda nggak menyalahi kode etik ini. Takutnya karena udah kebayang kalau datanya gini terus, saya nggak selesai-selesai, akhirnya ya udah saya manipulasi datanya. Itu jangan sampai terjadi ya. Bisa dipahami, bisa didengarkan oleh semua? Bisa, Bu. Ya, jangan sampai terjadi ya. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kita itu manusia sudah memang begitulah ya. Kita itu kadang kalau melakukan satu kali kesalahan, semua kebaikan kita dilupakan. Itu di mana-mana lah itu. Melakukan sekali kesalahan, semua kebaikan kita yang berjumlah banyak, jutaan gitu, lupa orang semuanya. Tapi kalau kita melakukan keburukan, salah. Iya ya. Kalau kita melakukan kebaikan, setelah melakukan berbagai keburukan, orang juga nggak percaya. Ya kan? Gitu. Nah, jadi kita nanti berusahalah gini, orang untuk menjadi jujur itu sangat susah. Prosesnya harus bertahun-tahun, mulai dari kecil bahkan gitu. Tapi kalau untuk cukup pintar, untuk jadi pintar aja, itu tuh gampang banget untuk jadi pintar, semudah membalikan telapak tangan kalau menjadi pintar. Tapi kalau menjadi jujur, bertanggung jawab, orang yang dapat dipercaya itu susah sekali. Ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Jam 3.28, kita selesainya jam berapa? 16.10. Kita masuk ke penelitian ilmiah. Nah, jadi kedudukan tadi yang saya sampaikan tadi ya, orang-orang yang punya cara berpikir penelitian ilmiah itu dia tertata, berpikir secara akademis gitu. Jadi kedudukannya sebenarnya penelitian ilmiah itu antara masalah, ilmu pengetahuan, dan juga solusinya nanti. Penelitian ilmiah itu sebagai jembatannya, jembatan antara ilmu pengetahuan dan masalah dan juga solusinya ya. Jadi kalau tanpa penelitian ilmiah harus cuma punya teori, ilmu pengetahuan juga akan susah untuk mendapatkan solusi. Ini udah terlihat PPT-nya? Saya Halo? belum. Belum? Belum.